3, 2, 1, open the door. Halo guys, saya Nanda Aulia dan kembali lagi di podcast Diskusi Mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi Indonesia dari bagian demokrasi di Indonesia saat ini. Halo guys, saya dengan Faiz. Saya nemenin Anda buat diskusi bareng mengenai demokrasi di Indonesia dan bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Silakan Anda bisa dijelaskan. Kita mulai diskusi aja ya Is. Menurut kamu, apa sih demokrasi itu? Oh iya, menurut saya demokrasi itu adalah sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Bentuk sistem pemerintahan demokrasi menjadikan seluruh warga negara ikut berperan secara aktif. Oh iya, menurut kamu rakyat berperan nggak sih untuk apa? Rakyat berperan nggak sih untuk demokrasi di Indonesia saat ini? Ya. Menurut aku sih ya, rakyat sangat berperan penting dalam demokrasi karena untuk mengawasi pemerintah supaya kekuasaannya nggak disalahgunakan, dan apalagi kalau kekuasaannya itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, terus itu perbuatan yang sangat salah. Ya juga sih, kalau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya serta rakyat atau merugikan rakyat itu perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah dan tidak boleh diikuti oleh pemerintah yang lainnya. Oh iya, demokrasi pertama kali dianut di Indonesia pada saat kapan sih? Pertama kali pada tanggal 15 Agustus 1950. Sejarahnya, peta untuk kembali menjadi republik diterima oleh Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Soekarno, tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia atau bukan UUDS 1950 sebagai tempat Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Sistem Republik kembali dijalankan oleh Indonesia. Tidak ada lagi namanya Republik Indonesia Serikat, tidak ada lagi negara-negara bagian di dalam satu negara Indonesia. Sampailah kita ke sistem yang menjadi pokok tulisan, yaitu demokrasi. Dengan dibubarkan Republik Indonesia Serikat, sejak tahun 1950, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi. Padahalnya, sistem demokrasi pertama kali di Indonesia itu adalah sistem demokrasi liberal. Nah, saya mau tanya sama kamu, tujuan demokrasi itu apa sih, Nan? Bisa dijelaskan? Menurut aku tujuan dari demokrasi itu memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, terus mencegah adanya perselisihan dan konflik antar kelompok, terus menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, dan serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan dan membatasi kekuasaan pemerintahan.
Kan menurut kamu tujuan dari demokrasi itu mendorong masyarakat untuk aktif di pemerintah dan membatasi kekuasaan pemerintah kan. Nah, maksud dari dua tujuan demokrasi itu apa, Nan? Bisa dijelaskan? Nah, jadi yang dimaksud mendorong masyarakat untuk aktif di dalam pemerintahan itu rakyat dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik, serta bukan hanya itu saja sih, rakyat juga didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara. Jadi, nah, aku mau tanya nih sama kamu. Menurut kamu manfaat dari demokrasi itu apa aja sih, Is? Manfaat demokrasi dibagi 5 golongan. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Yang kedua, kesetaraan antara warga negara. Ketiga, kebutuhan masyarakat umum harus terpenuhi. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Kelima, mencegah adanya tyranni. Nah, kalau menurut kamu, apa sih manfaat dari demokrasi tersebut? Bisa dijelaskan? Kalau menurut aku sendiri, manfaat demokrasi ini terhindarnya tindakan kekerasan antara warga bermasyarakat, terus terbangunnya komunikasi yang baik antar masyarakat dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat. Nah, kalau untuk jenis demokrasi itu sendiri, itu apa aja sih, di Indonesia? Demokrasi itu, maksudnya demokrasi di Indonesia dibagi dua. Yang pertama itu demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan. Nah, maksud dari demokrasi langsung tersebut, setiap rakyat memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Kalau demokrasi secara perwakilan adalah seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut aspirasi rakyatnya dalam mengatasi sebuah permasalahan negara atau sebuah permasalahan daerah. Menurut kamu, demokrasi di Indonesia saat ini apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau sebagainya? Nanda, bisa dijelaskan? Jadi begini, demokrasi di Indonesia ini belum mengalami kemajuan dan malah mengalami kemunduran. Kenapa mengalami kemunduran? Karena ada 6 faktor demokrasi Indonesia yang belum mengalami kemajuan, yaitu yang pertama itu semakin kesini sikap kritis masyarakat semakin melemah atau menurun. Terus dan para aktivis yang lebih memilih untuk bungkam. Lalu ada pembunuhan politik yang terus dilakukan oleh lembaga politik, memunculkan sikap apatisme di masyarakat terhadap segala sesuatu yang dihasilkan oleh lembaga politik tersebut. Yang terus penerapan atau pemberlakuan nilai-nilai demokrasi yang saat ini makin melemah, baik di dalam suatu kelompok pemerintahan maupun masyarakat, dan melemahnya ekonomi masyarakat. Dan terus ada maraknya politik, uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara kuat, dan kurangnya kebebasan berekspresi demi stabilitas politik, dan dilaksanakannya pemilu dengan syarat
politik uang dan manipulasi. Oh iya, Is. Menurut kamu menyampaikan saran atau kritik terhadap pemerintah Indonesia itu boleh apa enggak sih? Menurut saya, penyampaian saran terhadap pemerintah Indonesia saat ini sah-sah aja, dikarenakan penyampaian harus dengan cara sopan, dengan cara santun, dan dengan cara tegas. Oh ya, Nan, menurut kamu di dalam pasal 28I diterapkan di negara kita atau diterapkan negara demokrasi ini sangat efektif atau tidak efektif? Silakan jelaskan. Menurut aku sih cocok, Is, karena hukum itu harus dipatuhi oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini maupun dari kalangan atas atau kalangan menengah ke bawah. Oh ya, Nan, di dalam pasal 28I ayat 5 menjelaskan tentang menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Menurut kamu, cara menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia saat ini apakah sangat efektif atau tidak efektif? Menurut aku pribadi sih sangat efektif, Is. Karena aturan itu kan nggak boleh dilanggar. Apabila melanggar aturan tersebut harus mendapat sanksi hukuman yang sesuai tanpa membeda-bedakan status sosial. Nah, kalau ada beberapa orang yang melanggar hukum, bukan berarti orang itu tidak mengerti hukum atau tidak mengerti aturannya. Tetapi orang Indonesia itu memiliki kebiasaan buruk yang sudah tahu ada aturan dan hukumannya, masih tetap aja dilanggar. Gitu, Is. Nah, aku mau nanya nih. Yang lagi booming nih minggu-minggu kemarin ya. Mengapa undang-undang IT bertentangan dengan demokrasi di Indonesia, Is? Kalau saya menilai keberadaan undang-undang IT mengganggu demokrasi di Indonesia saat ini. Karena apa? Karena daya kritis orang menjadi tidak ada, check and balance tidak terjadi, oposisi tidak terbangun secara baik. Selain itu, saya menyebut sejumlah pasal di dalam Undang-Undang IT, yakni pasal 27, 28, dan 29 yang multitafsir menjadi Undang-Undang IT dijadikan alat politik. Pasal abu-abu tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan rumusan hukum yang jelas. Sehingga saya mengatakan tidak heran jika Undang-Undang IT menjadi undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi. Untuk menguji Undang-Undang IT ke Mahkamah Konstitusi tidak akan menyelesaikan persoalan. Demikian juga legislatif review dianggap tidak memberikan perbaikan signifikan. Faktor lainnya, saya menyampaikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak independen dan cenderung beraroma politik, sehingga profesionalitas, integritas menyebabkan situasi penegakan hukum Undang-Undang IT mengganggu demokrasi. Karena itu saya menyarankan kepada advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kasus yang menyangkut Undang-Undang IT bisa lebih profesionalitas agar undang-undang tersebut berada di jalur yang benar
dalam koridor hukum demokratis. Sampai di sini dulu kita guys. Ya. Iya. Dadah. 3, 2, 1, open the door.